Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah tadi kita sudah banyak mendapatkan pelajaran dari guru kita Ustadz Abi Maki kaitan dengan arti ulama. Mudah-mudahan yang hadir di sini ada yang punya niat agar anaknya, cucunya bisa menjadi ulama. Dan mudah-mudahan ini adik-adik yang hadir di sini juga ke depannya mampu menjadi penerang bagi negeri ini. Karena alangkah makmurnya satu negeri kalau negeri itu berlimpah ulama. Dan akan sengsara satu negeri kalau di negeri itu tidak ada ulamanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan kebaikan kepada negeri yang banyak disebut di dalamnya asma'nya. Nah, ulama ini ngajaknya, kira-kira Bapak Ibu, ulama ini banyak ngajak nyari dunia apa nyari akhirat? Akhirat apa dunia? Ada enggak ulama ngajarin utang? Ada enggak? Tapi banyak enggak yang utang? Itulah dia ulama. Ulama mengajak kita bagaimana kita qanaah terhadap apa yang kita miliki. Membentengi kita supaya tidak iri dengan apa yang dimiliki tetangga. Ini ada orang tetangganya beli mobil baru, dia masuk rumah sakit. Kenapa? Karena tadi. Makanya negeri ini butuh ulama. Supaya negeri ini berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan hikmah yang disampaikan, rusaknya negeri dengan rusaknya umara dan ulamanya. Dan baiknya negeri itu dengan baiknya ulama dan umaranya. Nah, kita sekarang mau bahas tentang sinergi. Sinergi itu apa? Apa sinergi? Kerjasama yang baik antara ulama dan umara. Bagaimana kita bisa mendapatkan limpahan kebaikan itu? Dengan apa? Bersatunya ulama dan umara. Ini ulama dan umara gak bisa dipisahkan Bapak dan Ibu. Ya, hati-hati dengan pemikiran yang ingin memisahkan antara ulama dan umara. Seolah-olah umara di satu tempat, ulama di sudut lain. Sehingga mereka tidak bisa dipertemukan. Justru inilah yang akan menghancurkan satu negeri. Kita bahagia banget kemarin ya Allah, Presiden undang para ulama dan tokoh agama. Melihatnya saja kita sudah terharu. Alangkah luar biasanya kejadian ini. Dan mudah-mudahan inilah pintu awal keberkahan Allah berikan kepada negeri kita Indonesia. Karena Bapak dan Ibu, kalau saya berbicara tentang sinergi ulama dan umara, ini sudah banyak ceritanya. Tidak usah saya bicara tentang khalifah yang 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Subhanallah, dalam diri mereka ada umara dan ada ulama. Tapi kalau kita ingin melihat ada khalifah-khalifah umara yang terkenal di dalam agama ini. Contoh di zamannya Muawiyah. Di zamannya Umayyah itu ada Umar bin Abdul Aziz. Lalu di zaman Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid. Lalu setelah akhir Abbasiyah ada Salahuddin al-Ayyubi.
Lalu di kekhalifahan Ottoman Turki Utsmani ada Muhammad Al-Fatih. Itu kalau kita buka Bapak dan Ibu, kesuksesan mereka menjadi umara, kesuksesan mereka menjadi pemimpin bukan karena mereka pandai dalam memimpin. Tapi ternyata di baliknya ada seorang ulama yang begitu dekat dengan mereka. Contoh saja, contoh dari belakang kita ambil contoh. Dari kekhalifahan Utsmani, Turki, ada seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Usia beliau kala menaklukkan Konstantinopel. Usianya kurang lebih 25 tahun Bapak Ibu. 25 tahun sudah menjadi pemimpin fenomenal. Yang membuktikan hadis Nabi bahwa nanti Konstantinopel akan ditundukkan dengan pemimpin yang sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan adalah yang dia pimpin. Muhammad Al-Fatih, 25 tahun. Siapa di sini yang usianya 25 tahun? Selain saya. Hah? Ada belakang 25 tahun, sisanya. Ya. 25 tahun Bapak dan Ibu. Ini kalau sekarang ada pemimpin 25 tahun tergolong tua apa muda? Muda 25 tahun. Tapi ketahuilah ada seorang yang bernama Muhammad. Sampai punya gelar Al-Fatih. Mampu menaklukkan Konstantinopel di usia 25 tahun. Tapi kalau kita runut sejarah, salah satunya buku yang bercerita tentang kekhalifahan di Turki Utsmani. Sebab utama, selain daripada kemampuan strategi perang yang dimiliki oleh Muhammad kala itu, dia punya satu guru, ulama tenar, Syekh Ab Syamsuddin. Beliau yang senantiasa menyertainya. Dan beliau tidak mau melepas kepergian itu kecuali bersama dengan beliau, termasuk salah satunya ketika beliau berangkat untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Tadi ada seorang khalifah, ini umara, pemimpin. Kalau kita bicara tentang sinergi. Usia 25 tahun, kala itu mampu menguasai setengah Asia dan setelah detik ini nanti menguasai setengah Eropa. 25 tahun. Kenapa? Selain tadi saya sampaikan banyaknya kemampuan dalam strategi perang yang dimiliki oleh beliau, kuatnya pasukan beliau yang tidak kalah pentingnya karena dia dekat dengan ulama. Tadi sudah di hari ke-54. Ini benteng Konstantinopel tidak bisa dikalahkan, nggak bisa ditembus. Sudah banyak dari prajuritnya yang gugur. Sudah banyak dari punggawa-punggawanya yang gugur. Hampir semuanya putus asa. Karena memang pendahulunya juga begitu. Sudah berpuluh-puluh hari nggak bisa tembus, putus asa, balik. Putus asa, balik. Di malam kemenangan itu, di malam kemenangan, Muhammad Al-Fatih cari-cari gurunya. Di mana Syekh? Di mana Syekh? Datanglah ke tenda tersebut. Ketika dilihat di tenda itu tadi, apa yang terjadi? Prajuritnya ngelarang, mohon maaf wahai khalifah, Syekh tidak mau diganggu. Yang akan masuk aku. Yang akan masuk aku khalifah. Akhirnya prajurit tidak tahan atau tidak kuasa untuk bisa menahan khalifah masuk. Begitu khalifah masuk, baru melihat apa yang dilakukan oleh syekhnya atau ulama ini tadi, bercucuran air mata. Karena dia lihat gurunya tadi sedang bersimpuh, sujud bermunajat kepada Allah sampai sorbannya lepas dan rambutnya terurai di tanah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, dia lihat ada Muhammad Al-Fatih di sana. Dia peluk. Sampai matanya itu merah karena munajatnya yang diselingi dengan derai air mata. Apa yang dimunajatkan oleh sang ulama ini tadi? Minta agar Allah beri kemudahan kepada khalifah. Minta agar Allah beri kebaikan kepada khalifah. Minta agar Allah buktikan apa yang sudah disampaikan oleh nabinya kepada manusia yang bernama Muhammad Al-Fatih ini. Subhanallah, mereka berpelukan. Sudah menjelang akhir malam. Akhirnya jam 1 mereka bergerak.
jam 1 malam mereka bergerak. Singkat cerita, di keesokan harinya kota Konstantinopel mampu ditaklukkan oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Pasukan Muhammad Al-Fatih menjadi bukti dari apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik prajurit. Tapi kalau kita lihat ternyata detik-detik akhir apa yang terjadi? Karena doa dan munajatnya ulama. Alangkah bahagianya negeri ini Bapak Ibu, kalau semua ulama yang hadir, yang ada di negeri ini mampu bersinergi dengan umara. Ulama memang tidak pandai untuk menentukan A, B, C, dan D. Tapi hati-hati dengan lisannya ulama ketika bermunajat di sepertiga akhir malam, mengangkat tangannya mohon kepada Allah. Bisa jadi sesuatu yang mustahil itu Allah turunkan berkat doa ulamanya. Bahagia rasanya kita sebagai rakyat nih. Kalau ternyata mampu terjadi yang seperti itu. Tidak lagi gontok-gontokan, tidak. Tapi bagaimana saling merangkul. Yang ini berjalan sesuai dengan amanah yang diberikan. Lalu sang ulama menjalankan sesuai dengan amanah yang ada pada dia juga. Apalagi tadi menggelitik yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa ternyata rusaknya umara dengan rusaknya ulama. Rusaknya ulama dengan rusaknya karena tamak terhadap harta. Dan ini dilanjutkan itu. Selesai dari acara tersebut, ya bukan acara ya, mampu untuk menaklukkan Konstantinopel, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Muhammad Al-Fatih yang dicari gurunya. Yang dicari gurunya. Dia tanya, mana syekh? Mana alim kita, mana ulama kita? Datang dengan membawa 1.000 dinar. Bu, punya uang 1.000 dinar? Pak, ada rekening 1.000 dinar? 1.000 dinar berapa duit? 1 dinar kurang lebih mungkin sekarang 2 jutaan ya. Hah? Kalau 1 dinar 2 juta berarti 1.000 dinar berapa? Berapa? 2 miliar. 2 miliar. Buat orang sekarang duit 2 miliar gede nggak? Gede nggak? Apalagi buat orang tahun 1500 Masehi. Ini terjadi di 1500-an Masehi. 700 tahun dari sekarang. Gimana gedenya, udah luar biasa. Kalau ada orang ngasih Bapak Ibu duit 2 miliar, diambil nggak? Diambil nggak? Ini tadi ulama yang merasa, bukan merasa ya, kalau kita ceritakan kontribusi beliau terhadap kemenangan itu tinggi. Ketika Umar datang bawa 2.000, bawa 1.000, 2 miliar berarti sekarang ya. Apa yang dilakukan oleh Syekh Ak Syamsuddin? Dia tinggal, mohon maaf, pergi ke belakang. Dengan menampakkan wajah yang tidak suka. Luar biasa, benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bahwa mampu untuk menjadikan negeri itu baik kalau umaroknya baik, kalau ulamanya baik, dan kalau ulama yang dilihat juga bukan hanya sekedar hanya duniawi semata. Ini dia. Maka wajar kalau ternyata lidahnya ketika berdoa para ulama mampu untuk tajam menembus arsy Allah. Kenapa? Karena ini tadi. Maka yang perlu untuk disampaikan kepada kita bersama, ini juga kan namanya umara itu tidak harus presiden. RT itu juga umara. RW itu juga umara. Pemimpin kan, walau di lingkupnya. Ulama juga begitu. Coba alangkah baik kalau seandainya ini mampu bersinergi dan memberikan kebaikan di antara yang lain. Seperti dulu para pendahulu-pendahulu kita mampu mendapatkan kebaikan itu justru dari sinergi mereka. Justru dari harmonisasi mereka. Harmonisasi. Harmonis. Hubungannya baik, tidak satu di sana, satu di sini. Ini yang dilakukan oleh salah seorang khalifah, Umar ibn Abdul Aziz. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjut tadi terakhir, sudah sampai khalifah apa? Umar bin Abdul Aziz. Nasab dari ibunya sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang khalifah yang dikenal dekat dengan ulama. Tidak kurang punya guru lebih dari 40. Sebahagian besar sahabat Nabi, bukan sebagian besar, sebagian kecil sahabat Nabi, sebahagian besarnya tabi'in. Karena hidup masih di tahun 60 Hijriyah. Setiap hari yang menjadi hobinya adalah bercengkerama dengan ulama. Setiap hari yang menjadi kebiasaannya adalah mencoba untuk diskusi dengan ulama. Karena beliau tahu yang mampu menarik keberkahan dan kebaikan dari Allah adalah kesolehan para ulamanya. Dan beliau tahu bahwa yang mampu mengarahkan beliau supaya beliau itu takut kepada Allah adalah ulama. Karena tadi guru kita Ustadz Abi Maki sudah menyampaikan bahwa yang takut kepada Allah itulah yang dapat gelar ulama. Satu saat pernah sang khalifah bawa lentera. Bawa lentera. Lentera bahasa kita apa tuh? Hah? Lampu. Lampu tapi bukan pakai listrik. Tahun 60 Hijriah belum ada listrik, masih pakai api. Di obor, bawa. Terjadi diskusi antara dia dengan seorang ulama. Lalu Umar bin Abdul Aziz minta kepada ulama ini, nasihati aku. Luar biasa ya, luar biasa. Maka wajar ini, sang khalifah ini mampu untuk menjadi pemimpin yang fenomenal. Bayangkan ketika beliau naik jadi pemimpin, itu keadaan negeri carut marut Bapak Ibu. Keadaan negeri karena itu carut marut, kemiskinan di mana-mana, kezaliman merajalela. Orang susah untuk mencari penghidupan. Tapi begitu beliau meninggal dunia, sekedar ingin memberikan sedekah aja bingung, saking semua orang sudah pada kaya. Subhanallah. Ini kalau lagi pengajian begini di zamannya Umar bin Abdul Aziz, baru mau ngasih duit aja, mohon maaf saya udah banyak. Luar biasa. Ini Umar bin Abdul Aziz ketika bertemu dengan salah seorang ulama sambil bawa lentera itu tadi. Dia bilang, nasihati aku. Maka ulama ini mengatakan, wahai khalifah, ketahuilah kalau seandainya engkau nanti di akhirat masuk ke neraka, maka orang-orang yang ada di dalam surga tidak bisa membantumu. Dan kalau seandainya engkau masuk ke dalam surga, wahai khalifah, maka yang ada di neraka juga tidak bisa mencelakaimu. Maka patuhlah kepada Allah. Ini kalimat pendek, Bu. Kalimat pendek tapi mampu membuat Umar bin Abdul Aziz kala itu bergetar sampai bercucuran air mata. Lentera yang dibawa itu padam bukan karena getarannya, tapi padam karena cucuran air mata yang keluar dari air mata atau dari mata seorang khalifah. Coba nangisnya gimana itu Bapak Ibu? Cuman diingatkan, khalifah, kalau nanti kamu masuk neraka, gara-gara apa yang engkau perbuat ini, maka yang di surga nggak bisa nolong. Kalau sudah di sana, kalau di sini masih bisa. Kami menasehati Anda menasehati kami, kita masih bisa saling nasihat menasehati. Nanti kalau sudah di akhirat nggak ada lagi kesempatan itu. Dan kalau seandainya engkau masuk ke dalam surga, orang yang di neraka juga nggak bisa mencelakaimu. Jadi tidak perlu dalam kehidupan dunia di saat kita memimpin, kita takut dengan hal-hal yang berbau duniawi. Karena orang-orang yang terlalu menghembuskan hawa nafsu ketika mereka masuk ke neraka, nggak bisa celakai kita. Jalan dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, luar biasa. Ini satu malam Bapak Ibu, coba kalau dibikin buku itu, malam-malam bersama Umar bin Abdul Aziz, alangkah luar biasanya ini. Alangkah luar biasanya. Dan wajar saja kalau negeri yang beliau pimpin itu mampu menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi. Bukan perkara kepandaian beliau, tidak. Tetapi karena salah satu faktornya adalah beliau dekat dengan ulama. Ini harmonisasi, harmonis sekali. Begitu juga bagaimana kalau kita lihat ada salah seorang umara dididik oleh ulama
dari kecil sudah dididik. Karena dulu beberapa umarok, pemimpin-pemimpin yang dekat kepada Allah, itu benar-benar menginginkan anaknya dididik oleh ulama. Pernah satu saat ada salah seorang yang nanti ke depannya jadi umarok. Waktu kecil belajar sama seorang ulama, dicambuk. Sampai berbekas. Padahal ini anak kecil nggak salah apa-apa Bapak Ibu. Tapi anak kecil kan nggak berani sama gurunya, diem aja. Karena yang nyambuk siapa? Gurunya. Begitu sudah besar, dia jadi umarok, dia jadi pemimpin, dia jadi khalifah, datangin dia gurunya. Wahai guru, mohon maaf, saya mau tanya, masih ingat, masih kuat dalam ingatanku. Di saat aku berumur sekian-sekian di masa kecilku, ketika aku belajar denganmu, tiba-tiba engkau cambuk aku. Tiba-tiba engkau pukul aku sampai membekas. Aku mau tanya, apa salahku? Karena aku pikir sampai sekarang aku tidak buat salah apa-apa. Luar biasa, apa kata ulama? Ulama ini bilang, wahai khalifah, ketahuilah bahwa itu bentuk nasihat dariku pribadi terhadapmu. Bagaimana rasanya didolimin orang? Enak apa enggak? Waktu itu aku memukulmu sebagai bentuk kezoliman. Engkau tidak berbuat salah, aku pukul. Enak atau tidak? Tidak enak. Maka jangan engkau zolimi orang di saat engkau menjadi khalifah. Maka jangan kau zolimi orang di saat engkau diamanai menjadi pemimpin. Luar biasa. Begini, kalau seandainya umara dan ulama, umara, ulama, sinergi, harmonis, baik hubungan mereka, Masya Allah.